Siapa dari kalian mungkin yang nggak mengenal Crinacle? Yes, muka orang satu ini tentu saja sudah banyak berkeliaran di dunia ataupun forum audiophile yang ada saat ini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu collaboration dari Babang Crin dengan Truth Ear yang diberi nama Zero Two. Otomatis ini monitornya pasti oke punya nih bro. Sabar dulu, kita bahas aja. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Bicara soal Truth Ear, brand yang mungkin lagi naik daun juga karena memang kolaborasi pertama mereka atau debut in-ear monitor mereka merupakan kolaborasi dengan salah satu reviewer ternama dunia yang tidak lain tidak bukan adalah sang nabi audio Crinacle. Dan kali ini ada kelanjutan dari in-ear monitor debut mereka yaitu Zero Two yang masih berkolaborasi dengan Babang Crinacle. Dimana secara konfigurasi masih menggunakan konfigurasi yang sama, dual dynamic driver, menggunakan 10 mm dynamic driver dan 7,8 mm dynamic driver. Dimana untuk 10 mm-nya menghandle bagian bass dan 7,8 mm-nya menghandle bagian mid dan juga bagian treble-nya. Kabar baiknya di in-ear monitor satu ini menyertakan sebuah impedance adapter. Sama halnya seperti yang Zero Red dulu yang menggunakan impedance adapter, di sini juga sudah menggunakan impedance adapter. Jadi kalian bisa mendapatkan dua buah suara yang tentu saja menarik dan akan kita bahas sama-sama. Untuk segi kabelnya tidak perlu diragukan lagi karena sudah menggunakan kabel 0,78 mm dual pin yang detachable. Dan untuk kabelnya sendiri ada dua opsi atau dua pilihan. Kalian bisa dapat yang opsi yang standar yang seperti yang akan kita review ataupun opsi yang ada mic-nya. Yes, jadi kalian bisa dapat dua kabel, yang kabel standar dan kabel mic. Jadi kalau kalian pilih varian yang ada mic-nya bisa dapat dua kabel. Tentu saja with extra cost. Dan untuk sensitivitasnya in-ear monitor ini ada di angka 120 dB dengan impedance hanya 6 ohm saja. Jadi secara di atas kertas terlihat cukup ringan untuk di drive ya. Dan kita mau thanks berat untuk Sencana Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari in-ear monitor satu ini seperti biasa dia menggunakan packaging box waifu seperti ini dan waifunya baru juga ya, tapi bertematik warna biru ya. Dan kalau kalian mau lengkapnya bisa cek aja di link di atas ya untuk sensasi lengkap unboxing in-ear monitor satu ini. Dan untuk kelengkapannya sendiri mengingatkan saya seperti Zero Red ya yang pernah dirilis sebelumnya, di mana in-ear monitor ini kelengkapannya mirip-mirip ya, ada in-ear monitor, cable, impedance adapter, 7 pasang air tips, lalu ada case dan manual book tentu saja. Serta yang paling penting kartu waifunya tetap ada di sini. Jadi dia bukan tipe yang stand tapi kalian dapat kartu gitulah, kartu waifu gitulah. Dan secara kami memberikan skor B+ untuk packaging in-ear monitor satu ini. Ada penambahan dari Zero sebelumnya, it's a good move ya, impedance adapter. Oke, secara build quality overall kita akan bahas saja, tapi ya kalau misalnya saya bisa katakan ya mirip-mirip lah seperti Zero Red ataupun Zero Blue yang sebelumnya sih. Oke, build dari in-ear monitor satu ini masih mirip seperti pendahulunya, resinnya kalau nggak salah dari Hey-Gears juga ya. Mereka juga berkolaborasi dengan Moondrop juga, Hey-Gears itu kalau nggak salah buat Moondrop Das mungkin ya. Ya mereka pakai Hey-Gears juga ya. Dia menggunakan bodi berbahan resin berwarna hitam dan terdapat 3 fan hole ya di bagian belakang housingnya yang cukup besar seperti ini ya. Ada 3 dan ada tulisan Truth Ear di sini ya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama ya, bahannya resin dan klimnya sendiri ya entah dia lebih pendek atau lebih kecil ya untuk nozzle-nya. Kita akan ukur sama-sama aja. Untuk nozzle-nya sekitar 6 mm ya. Mungkin dibulatkan dari 61 jadi 6 lah. Sebelumnya berapa ya? Pak 65 ya? Saya lupa. Jadi memang ada sedikit improvement, mungkin lebih pendek atau mungkin juga lebih kecil. Ya itulah improvementnya. Lanjut ke bagian faceplate-nya masih sama ya, flat surface ya seperti ini dengan perwainan warna biru bunglon seperti ini dan bisa berubah jadi warna ungu-ungu saat terkena cahaya. Cakep banget di sini, saya suka seperti Zero Satur. Itu juga cakep banget sih menurut saya. Nah, dari segi kabelnya sendiri masih menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang universal yang mirip-mirip seperti pendahulunya juga ya. Dimana air hooknya di sini berwarna hitam yang tidak transparan ya. Untuk bahan kabelnya adalah SPC di sleeving berwarna hitam rubbery yang membuat dia terlihat sedikit cheap look ya, terlihat murahan sedikit ya. Dan chin slider dan splitternya di sini, chin slidernya berbahan plastik, splitternya berbahan metal, ada tulisan Truth Ear dan juga ada logo dari Truth Ear. Bagian bawahnya 2 strand twisted cable ya. Untuk feel kabelnya mengarah ke agak lentur dan agak tipis aja untuk kabelnya di sini.
Dan bicara soal jacknya sendiri menggunakan jack straight plug 3,5 mm dan tentu saja ada impedance adapternya. Jadi dia harus lurus-lurus aja biar lebih enak pakainya. Dan di harganya segini kami berikan skor B solid aja ya. Build quality-nya B aja menurut saya, bahannya ya resin biasa sih. Untuk desainnya saya suka ya, minimalis untuk housingnya warna hitam dipadukan dengan faceplate yang super cakep banget. Walaupun kabelnya menurut saya ya B aja sih, kurang gimana-gimana gitu, kurang ada improvement atau kurang ganteng lah. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang agak sedikit besar. Memang dia agak tebal dikit ya, dan tidak ada fin yang aneh-aneh di sini, dan pemakaiannya cukup ergonomis ya. Regular fit over ear seperti ini, kalian bisa lihat aja. Dan untuk skenario pemakaian di telinga saya sendiri nggak ada masalah ya. Kekedapan grip cukup oke lah di sini ya. Dan terasa sedikit senak, tapi masih dalam kategori yang nyaman menurut saya. Dan kalau saya mau nitpicking ya, dengan tipe pemakaian seperti ini bisa agak sedikit panas saja dalam jangka waktu pemakaian yang panjang sih. Untuk AirTips-nya di sini kita memakai AirTips bawaan ya, dengan size M ya, yang silikon ya, seperti ini ya. Dan menurut saya sih nggak ada masalah yang berarti ya, mirip-mirip seperti Zero sebelumnya ya untuk bentuk housingnya. Mungkin nozzle-nya ada sedikit lebih kecil, tapi ya nggak terlalu signifikan sih menurut saya. Dan sekarang kami memberikan skor B+ ya untuk fitting dari inner monitor satu ini, fitting yang nggak akan terlalu bermasalah, harusnya cocok untuk beberapa skenario telinga ya. Mungkin skenario telinga yang super kecil banget mungkin akan sedikit bermasalah, tapi harusnya sih nggak gimana-gimana sih. Masih bisa lah pada umumnya. Walaupun rada tebal tapi masih oke lah pas dipakai. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Secara graf sendiri, inner monitor satu ini bisa dikategorikan arah suaranya memang rada-rada Harman Mild V yang a little bit warmer. Dimana area yang di boosting ya sub bass dan upper mid range-nya khas dari Harman ya. Cuman di sini ada sedikit tambahan di upper treble-nya. Jadi beda dengan Zero sebelumnya, di sini ada tambahan upper treble-nya menambah kesan lebih legah dikit lah. Lebih bright dikit, tapi bukan bright yang gimana-gimana banget sih. Dan untuk di drive sendiri saya menggunakan smartphone agak sedikit mendem ya suaranya. Jadi saya sarankan tetap dongle walaupun secara sensitivitas cukup tinggi dan impedance-nya cukup rendah, tapi entah kenapa suaranya kayak ketahan gitu ya saat menggunakan smartphone secara langsung. Jadi itu disclaimer aja untuk kalian. Dan review kita kali ini disclaimer juga untuk kalian, kita menggunakan non-impedance adapter. Jadi non-impedance adapter. Jadi kita pure aja menggunakan langsung ya, out of the box tanpa impedance adapter. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding inner monitor. Oke, this is it ya. Dia menggunakan tip silikon di sini. Kita juga menggunakan yang silikon ya, bukan yang foam ya. Dan di sini Harman banget ya suaranya ya. Dan dia ada sedikit boosting di upper treble-nya yang sedikit membedakannya dia dengan Zero Blue 1 kalau saya nggak salah ya. Dan inner monitor satu ini dari segi bassnya bisa dikategorikan bassnya sangat menarik, dan emang salah satu nilai jualnya dari inner monitor satu ini yaitu bassnya yang terasa tactile fun bass. Selain itu teksturnya juga oke banget ya, terasa punchy dan impactnya juga terasa nyebar banget gitu ya untuk bassnya. Tentunya jauh dari kata kopong untuk bass inner monitor satu ini. Kalian lihat bassnya lebih fokus di sub bassnya yang lebih besar bahkan dari Harman sekalipun. Ekstensinya jelas ya, extend banget sampai bergetar jiwa saya mendengarkan bassnya. Secara kuantitas memang bassnya ini bisa dikategorikan sub bass focus yang menggetarkan. Walaupun begitu kualitasnya masih tetap dijaga. Walaupun memang sedikit lambat, ada ekornya dikit ya, tapi nggak buat dia butek ya. Jadi cukup bersih, detailnya dan teksturnya bassnya juga oke lah menurut saya. Secara bass sendiri inner monitor ini unik dan asik sih. Jadi buat kalian bass head harusnya masih masuk untuk bass yang menggetarkan jiwa. Jadi bukan bass yang sekedar bumi, tapi ini bass yang menggetarkan. Oke, untuk mid inner monitor satu ini ya bisa dikategorikan harmonis lah intinya, tapi a little bit warmer menurut saya. Putar lagu Bang Michael Bublé terasa asik, secara bobot suara terasa cukupan untuk selera saya. Biasanya kan saya agak rewel ya untuk selera suara, bobot suara untuk selera saya. Yang biasanya saya minta agak tebel-tebel, ini pas tapi ya. Emosinya juga baik di sini. Rada tebel dikit tapi sayangnya kurang lepas dan clarity-nya kurang dikit di male vocalnya. Memang male vocal yang berfokus pada suara yang las dan rada warmer dikit sih sesuai dengan kesukaan saya. Tapi mungkin kalau kalian yang cari suara yang detail, suara yang clarity-nya clear banget, mungkin not your cup of tea mungkin ya. Oke, kita lanjut ke lagu Adele. Di sini presentasinya mantep ya.
Suara Dell terasa sedikit warmer, tapi lepas-lepasnya masih dapat dan terkontrol. Jadi nggak agresif yang mengganggu gitu. Detail dan clarity-nya juga oke banget ya. Desain napas masih dapat ya di sini ya, masih dapat detailnya di situ ya. Dan untuk shouting-nya di sini bisa dikategorikan terkontrol. Padahal kalian bisa lihat ada boosting ya di sini ya, di upper mid ya. Bahkan ada di mid treble-nya di sini. Ada sedikit boosting tapi di sini cukup inline lah dengan Harman ya. Tapi shouting-nya terkontrol di sini. Mantep lah. Dan overall mid yang sangat enjoyable banget menurut saya. Oke, untuk bagian treble-nya kalian bisa lihat ya. Nice deep banget di 10K. Langsung cula badak di upper treble-nya. Saat didengerin gimana? Secara suara sendiri cukup terkontrol dan terasa sedikit metalik ya. Mungkin efek dari air region-nya ini mungkin. Ataupun dari mid treble-nya ini membuat dia sedikit, a little bit metalik ya. Tapi overall masih aman, acceptable lah. Treble-nya disajikan dengan cukup even dan sedikit darker presence ya. Mungkin gara ini ya. Karena ini dia sedikit darker presence. Violin-nya kurang bite dikit dan dengan tekstur yang sedikit kurang juga menurut saya. Sibilance-nya ada dikit. Jadi perlu kalian perhatikan di sini. Overall treble yang disajikan ya bisa dikategorikan cukup oke lah. Dan secara keseluruhan tonalitas dari 0 to ini kami berikan skor A-. Bassnya ini yang saya suka dan main star-nya banget dari Inner Monitor 1 ini. Mid dan treble-nya oke lah. Oke, selain kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Inner Monitor 1 ini main di arah harmonis, lebih main ke bagian yang ya bisa dikategorikan cukup fun dikit lah. Ada sub bass boost dan juga upper mid yang bikin dia lebih ya kesannya lebih fun dibandingkan Inner Monitor pada umumnya. Tapi personally saya agak boring sih dengan Harman suaranya. Tapi Inner Monitor 1 ini a little bit difference. Untuk timbernya dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup oke dengan extra bass ya. Karena memang handle bassnya dari dynamic drivernya bisa dikategorikan eksepsional menurut saya. Untuk soundsetnya juga cukup mengesankan, dia memberikan soundstage 3D yang terkesan seperti bola kecil. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu resolutionnya not the best in the class ya. Maksudnya masih bisa ya dikalahkan Inner Monitor lain yang mungkin di kelas harganya sama. Jadi secara detail dan resolution, clarity-nya juga not the best in the class. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya bisa dikategorikan B aja. Imagingnya bisa dikategorikan ada sedikit kesan layering dengan posisi yang pas. Dan bicara soal positioningnya bisa dikategorikan decent lah untuk price range-nya. Jadi bukan yang super precise banget gitu, enggak sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Secara timbre, soundstage cukup eksepsional ya Inner Monitor 1 ini. Tapi bukankah untuk kalian yang mengejar resolution, detail, clarity overall gitu ya, teknis yang super banget gitu, bukan di Inner Monitor 1 ini. Dan memang Inner Monitor 1 ini adalah Inner Monitor unik ya dari Babang Krin yang patut saya apresiasi juga sih. Oke, kita akan bandingkan sedikit Inner Monitor 1 ini tentu saja dengan impedance adapternya. Bagaimana impedance adapternya dibandingkan dengan stoknya. Tentu saja ada perbedaan di mana bass itu akan mempengaruhi berbagai macam hal juga pada saat di boosting. Oke, kita akan bandingkan stok dengan impedance adapter. Impedance adapter buat Inner Monitor ini sedikit lebih berat di drive, tapi sedikit aja. Kalau nggak salah ini cuma 5 ohm ya. 5 ohm ya nambahnya. Yes, 5 ohm doang. Kalau yang di ride itu kalau nggak salah lebih tinggi ohmnya. Saya agak lupa sih. Karena memang sudah nggak pegang unitnya. Jadi mohon maaf di situ. Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah aja. Jadi di sini pada saat menggunakan impedance adapter sedikit lebih berat. Tapi apa yang ditambah tentu saja bagian bassnya. Jadi bassnya lebih besar. Ini kan stok ya. Dia bassnya lebih besar lagi. Di bagian mid bass dan sub bassnya lebih boosting lagi. Jadi impedance adapter simply nambah bagian bass lah. Dan lebih berat di drive. Dan secara overall kalau menggunakan impedance adapter a little bit darker suaranya. Bassnya jadi lebih gila, lebih berotot, lebih kekar lah. Lebih kayak pakai steroid gitulah. Sudah pasti jauh dari kata balance lah menurut saya. Untuk midnya sendiri terasa lebih tebal dan kehilangan clarity dan detail yang ada di stock conditionnya. Treble-nya sedikit lebih smoother. Dan sibilance-nya berkurang tapi kehilangan definition di sini. Jadi ya perlu kalian perhatikan ya. Jadi di sini menurut saya sudah cukup balance. Kalau kalian boring dengan suara yang begini, cari yang super bassy ataupun ya mungkin suara yang super las banget ya, tebal banget. Ini bisa jadi opsi sih. Selain kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons atau hal yang saya kurang suka dari Inner Monitor 1 ini saat menggunakan impedance adapternya suaranya jadi kurang balance ya menurut saya. Jadi a little bit too dark, a little bit tumpul ya menurut saya. Jadi ya memang
Ya mungkin akan enjoy untuk sebagian kecil orang ya. Tapi ya untuk saya personally yang memang suka yang warm-warm, a little bit too much aja menurut saya. Untuk pro-nya ini inner monitor yang oke banget suaranya dari penerus Zero 1 ya. Dimana dia ada upper treble region boost-nya yang memberikan suaranya lebih lega aja lah intinya. Ada kesan lebih balance saja dibandingkan Zero 1. Cuma memang ini berdasarkan in my memory aja ya. Jadi memang saya agak lupa sih suara Zero 1 secara pasti ya. Cuma seingat saya memang agak-agak darkish sedikit lah. Dan hal yang saya suka kedua yaitu kalian diberikan opsi ya. Memang walaupun cons juga, tapi ini juga pro ya. Jadi kalian diberikan dua opsi, bisa kalian mainkan dengan impedance adapternya. Mungkin juga ya inner monitor satu ini kalian bisa pairing dengan inner monitor lain yang mungkin juga akan menambah bassnya. Dan mungkin suaranya akan lebih balance lagi. Dan untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 1,2 atau 1,3 mungkin, saya nggak tahu ya, tergantung dolar ya ini ya. Inner monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Inner monitor yang cukup unik dari Babang Krin ya. Dan tidak ada yang parah banget dari inner monitor satu ini ya. Yang maksudnya yang flaws yang parah banget yang perlu saya mention secara khusus, nggak ada. Dan overall exceptional inner monitor. Walaupun emang rada needs sedikit sih suaranya, rada needs sedikit aja. Kesimpulan, saya dulu suka Zero 1 dan Zero 2 ini masih membuat saya jatuh cinta pada inner monitor Truth Ear 1 ini. Presentasi Harman kali ini dibumbui dengan upper treble sedikit dan membuat suaranya overall lebih balance. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Zero 2 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar inner monitor satu ini, feel free ditulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Dan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau kayak saya ada salah. Mohon maaf sebelumnya ya kalau mungkin saya ada salah dalam ucapan, dalam review, mohon maaf semuanya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya juga.